tangki pendam ini adalah khusus untuk Pertamax, tetapi mengisi tangki pendam ini dengan BBM jenis Pertalite. Zat pewarna inilah yang digunakan untuk mencampur ke dalam tangki pendam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, kita dikejutkan oleh berita ditangkapnya beberapa pimpinan Pertamina Patraniaga, yaitu perusahaan Pertamina yang bertugas untuk mendistribusikan BBM ke masyarakat dan industri gitu ya. Nah, tentu ini sangat merugikan sekali, terutama bagi kita pengguna Pertamax ya, kawan. Jadi selama ini kita kan menggunakan Pertamax karena ya mobilnya memang sebaiknya pakai Pertamax. Kemudian yang kedua, meskipun kita bisa pakai Pertalite dan mobil masih bisa jalan dengan baik, tapi kita juga menghormati bahwa Pertalite itu kan BBM yang dapat subsidi, yang mana subsidi ini diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu ya, sehingga kita ya tahu diri sehingga kemudian membeli Pertamax karena kita adalah golongan orang yang mampu ya. Nah, kemudian ya ternyata niat baik kita membantu negara, membantu masyarakat ini malah diplokodo ya, malah dikerjain sama Pertamina Patraniaga yang mana dimotori oleh pimpinan-pimpinannya yang sudah ditangkap itu ya, kawan. Jadi disebutkan bahwa kerugian negara hampir sekitar 200 triliun. Sebetulnya yang rugi bukan negara ya, kawan. Negara itu ya kita, saya dan kawan-kawan yang lagi nonton ini. Sebetulnya ya yang paling dirugikan itu ya pengguna Pertamax lah ya, Pertamax 92. Dan ini pun kita nggak tahu ya kawan-kawan, apakah ini hanya terjadi pada Pertamax 92 atau jangan-jangan ya Pertamax yang RON 95 sama Pertamax Turbo 98 jangan-jangan dikerjain juga. Siapa yang menjamin ya? Kalau satu kebohongan udah terungkap, bukan tidak mungkin ternyata yang 95 dan 98 selama ini pun dibohongi juga. Nah, ada indikasi ya kawan, ternyata kerugian yang dialami oleh negara kita dan seluruh lapisan masyarakat itu nggak sekedar 200 triliun aja ya, bahkan sampai ribuan triliun, bahkan mungkin sangat besar, lebih besar dari itu. Bagaimana bisa terjadi? Nah, nanti saya akan uraikan ya. Nah, seperti apa sih kejadiannya? Ayo kita bahas ya kawan-kawan secara sederhana. Jadi bagi kawan-kawan yang hari-hari beli bensin tentu tahu ya bahwa bensin itu yang paling murah sekarang adalah Pertalite ya, kan? Pertalite seperti ini, yang mana harganya sekitar 10.000 ya kalau nggak salah ya. Saya tulis 10K aja karena saya jarang membelinya ya kawan. Dan kalaupun membeli biasanya istri yang membayar ya, karena saya nggak mau ngurusin uang gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah ya Pertamax atau lebih dikenal dengan Pertamax 92 ya. Nah, 92 ini adalah RON ya, atau angka oktannya. Nah, harganya kalau nggak salah sekarang sekitar 13.000 ya kan. Nah, apa yang terjadi ya kalau saya baca dari berita yang beredar sekarang adalah yang dijual oleh Pertamina ya, ternyata Pertamax ini nggak benar-benar Pertamax ya. Ternyata Pertamina ini menyuplai kita Pertalite yang diwarnai seolah-olah menjadi Pertamax 92. Jadi sebetulnya harganya itu ya, sebetulnya itu hanya 10.000. Tapi karena kecurangan mereka lalu dijual menjadi 13.000 gitu ya. Sehingga kita ya sebagai konsumen ya dirugikan karena kita membayar 13.000 padahal harga aslinya cuma 10.000 gitu ya. Sehingga kawan-kawan yang hari-hari membeli Pertalite ya relatif tidak dirugikan ya, karena kawan-kawan ya membayarnya 10.000 ya. Sedangkan saya sebagai pengguna Pertamax ya, dan mungkin kawan-kawan yang nonton saya yang suka membeli Pertamax harga 13.000, ternyata harga aslinya itu 10.000 ya. Yang tadinya kita berharap dengan membayar 13.000 kita mendapatkan bensin yang lebih baik, ternyata kita mendapatkan bensin yang harganya 10 ribuan. Nah, apa sih akibatnya kalau mobil kita seharusnya menggunakan Pertamax 92 lalu diisi Pertalite ya kan. Jadi
Mobil-mobil zaman sekarang itu rata-rata sudah dirancang untuk menggunakan Pertamax 92 karena apa? Tipe mesinnya ya, kemudian sistem kerjanya itu sudah sedemikian rupa sehingga dibuat efisien ya kawan. Sehingga untuk efisien tersebut harus menggunakan yang RON 92 ke atas gitu ya. Nah, kemudian kalau diisi dengan Pertalite yang mana RON-nya adalah 90, maka ada kemungkinan ya akan mengalami knocking atau detonasi, atau orang umum sering menyebutnya sebagai ngelitik gitu ya. Nah, saya sendiri telinga saya kurang peka ya, karena mungkin saja selama ini mobil saya mengalami ngelitik tapi kita nggak tahu, sehingga apa, pada akhirnya kalau mengalami ngelitik maka umur kendaraan kita juga nggak akan panjang ya, jadi mesin akan cepat rusak, kemudian ya turun mesin ya, kita harus melakukan perbaikan besar-besaran itu. Nah, jadi kita ini dirugikannya dua ya kawan, yaitu pembelian yang terlalu mahal ya, harusnya 10.000 kita bayar 13.000. Kemudian yang kedua, mesin kita kemungkinan akan lebih cepat rusak ya. Kurang ajar sekali ya orang-orang yang udah tertangkap melakukan kecurangan ini ya kawan. Nah, saya saking gemesnya ya kawan, sebetulnya hukuman apa sih yang paling cocok ya untuk orang-orang ini yang ditangkap oleh Kejaksaan Agung ini? Saya kalau boleh usul ya, itu kita hukum dengan dicubit orang seluruh rakyat Indonesia gitu ya. Ya cubitnya pakai tang ya, atau bebas, kawan-kawan nyubit pakai apa terserah. Nah, kawan-kawan kalau punya usulan hukuman apa yang cocok, silakan tulis ya di kolom komentar kawan-kawan. Nah, tadi kawan-kawan mungkin penasaran ya, saya kan sempat menyinggung kemungkinan kerugian kita itu nggak cuma 200 triliunan tadi itu, tapi ada kemungkinan lebih dari 1.000 triliun atau bahkan sangat besar yang mana nggak terhingga lagi hitungannya ya. Bagaimana bisa? Nah, untuk memahami itu kita harus paham dulu ya, paling nggak dasar-dasar bagaimana sih distribusi BBM itu ya. BBM oleh Pertamina itu kan dibeli dari dua tempat ya kawan, yaitu dari dalam negeri kemudian dari luar negeri. Nah, ada kecurigaan bahwa Pertamina ini lebih mengutamakan pembelian dari luar negeri, yaitu impor. Kenapa? Kalau dalam negeri kan terpaksa harus produksi ya, repot sehingga enak beli ya, karena ada uang ya, meskipun bukan uang sendiri, uang masyarakat, uang negara gitu ya. Akhirnya enak beli aja gitu ya. Makanya dari sini ya, kita ini nggak berkembang ya kawan. Udah puluhan tahun kita merdeka, tapi nggak bisa mandiri secara energi ya. Tidak bisa memproduksi dan mencukupi kebutuhan BBM dalam negeri gitu. Jadi bukan karena nggak bisa ya kawan, karena itu memang ada otak-otak yang culas di sini ya, yang mana lebih mengutamakan pembelian dari luar negeri. Enaknya apa? Enaknya tinggal beli. Kemudian yang kedua, kalau ada pembelian ya kawan, itu ada ya, kawan-kawan yang tahu perdagangan tahu lah ya, ada fee gitu ya, ada fee gitu ya, persenan. Jadi kalau beli sekian ribu ton gitu, kamu nanti dapat sekian. Nah, kayak gitu ya kawan. Nah, ini akhirnya terbukti bukan sekedar omong kosong ya, dengan ditangkapnya para begundal ini tadi, maka ini ternyata memang benar terjadi ya kawan. Nah, ini baru ngomongin dari pembeliannya ya. Jadi nanti dari sini itu masih panjang ya jalannya. Kemudian pada akhirnya kan ada distribusi ya kawan, yaitu penjualan solar, penjualan Pertalite ya, terus Pertamax ya, dan lain-lain ya. Pada akhirnya ya, kalau di sistem pembeliannya aja udah bisa dicurangi ya, di sini apalagi ya, gampang ya kawan. Jadi Pertalite dikasih pewarna udah jadi Pertamax, dikasih pewarna lagi jadi Pertamax Turbo misalkan ya. Jadi siapa yang menjamin ya bahwa sekarang Pertamax 95 dan Pertamax 98 itu benar-benar sesuai dengan spek ya, karena kalian kan nggak pernah nguji ya, kawan, tahunya dimasukkan tank udah jalan gitu aja ya kan. Nah, sehingga ya apa yang saya bilang kerugian tak terhingga itu ya ini ya kawan, bangsa yang nggak maju-maju ya, karena sampai sekarang itu kita kalah ya sama Petronas ya. Jadi saya ingat ya ketika Jokowi dulu menjadi presiden, katanya kita mau ngalahkan Petronas ya. Sampai dia udah turun sampai sekarang ya,
ya nggak ada ya kawan, tetap aja Pertamina ya gitu-gitu aja. Sedangkan Petronas itu udah internasional ya, mereka itu ngebor di mana-mana di luar negeri ya. Sedangkan Pertamina ya di Indonesia aja masih kalah sama perusahaan asing gitu ya, apalagi mau main keluar ya, nggak level gitu ya kawan. Baik, sebetulnya ya kawan, kecurangan tentang pendistribusian BBM ini ya itu kan sudah ada tanda-tandanya, yaitu ketika beberapa bulan yang lalu itu kan ada beberapa mobil, banyak mobilnya, puluhan mungkin yang mogok ya setelah mengisi bensin di Jakarta ya. Nah, harusnya ketika itu Pertamina ya mulai dicurigai ya kan, atau memang mungkin kasus ini gara-gara itu ya terus diselidiki ya, mungkin ya kan. Tapi yang jelas ya ketika itu kan Pertamina Patraniaga mengaku katanya enggak kok, bensin kami enggak apa-apa, masih bagus, mungkin mobilnya aja yang jelek, malah nyalakan mobilnya ya, kurang ajar ya. Ternyata mereka yang memang pelakunya ya kan. Nah kemudian ya ada juga video lama yang di-share dari seorang teman itu yang membuktikan bahwa ternyata memang pernah ada kasus ya. Waktu itu mungkin kejadiannya di SPBU. Jadi di SPBU stok Pertalite itu dikasih pewarna lalu dijual sebagai Pertalite ya. Nah sekarang ternyata terbukti ya nggak hanya di tingkat pengecer ya atau SPBU, bahkan ya di tingkat Pertamina Patraniaga sendiri itu udah dilakukan pengoplosan seperti itu. Baik kawan-kawan, jadi itu dulu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini membuka mata kita bahwa kita ini ya sebagai bangsa ternyata kenapa nggak maju-maju ya, karena orang-orang brengsek seperti ini tadi ya. Nah, jadi makanya ke depan ya jangan salah memilih pemimpin ya kawan. Jangan pilih pemimpin yang suka bagi-bagi sembako, bagi-bagi bansos gitu ya. Karena apa? Dengan bagi sembako, bagi bansos, artinya apa? Kita disuruh miskin terus ya. Kita bukan dikasih kerjaan tapi cuma dikasih beras kayak itu. Artinya suruh miskin terus sehingga kita tiap kali pemilu dikasih bansos sehingga memilih orang-orang tersebut ya. Jadi pilihlah orang-orang yang ingin mencerdaskan ya. Kalian lihatlah siapa yang sekarang paling getol mencerdaskan kehidupan bangsa ya dalam bidang pendidikan seperti itu. Pilih yang seperti itu ya kawan. Baik kawan-kawan, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kawan-kawan agar ke depan ya sekali lagi tidak salah memilih pemimpin. Sekian dulu, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.